Jakarta membara. Mahasiswa menduduki gedung DPR. Rakyat turun ke jalan dan ketidakpuasan semakin memuncak. Di balik tembok Istana Merdeka, Soeharto duduk termenung. Wajahnya tak lagi memancarkan kekuasaan, melainkan kelelahan seorang pria yang telah bertahan terlalu lama. Bagaimana seorang pemimpin yang begitu kuat selama 3 dekade akhirnya harus menyerah pada kenyataan sejarah. Tekanan politik, pengkhianatan, dan dilema moral mengiringi hari-hari terakhir Soeharto sebagai presiden. Dengan ketegangan yang semakin meningkat, keputusan besar pun harus diambil. Tetap bertahan atau menyerah pada perubahan yang tak terelakkan. Pagi 21 Mei 1998, suasana di Istana Merdeka terasa sunyi. Ruangan yang biasanya dipenuhi suara langkah para pejabat kini hanya menyisakan bisikan-bisikan kecil. Soeharto duduk di belakang meja kayu besar, tangannya menopang kepala, matanya menatap kosong dokumen yang terbuka di hadapannya. Di sampingnya, B.J. Habibie menunggu dengan ekspresi tegang. Malam sebelumnya, Jenderal Wiranto telah memberinya laporan terakhir tentang situasi keamanan. Jakarta masih membara, rakyat masih berteriak meminta perubahan, dan dukungan untuknya semakin menipis. Para menteri yang dulu begitu setia, satu persatu mengundurkan diri. Bahkan Harmoko, Menteri Penerangan yang selama ini membelanya di depan publik, telah menyatakan bahwa sebaiknya ia mundur. Soeharto menarik napas panjang. Ini bukan sekedar peralihan kekuasaan, ini adalah akhir dari sebuah era. Di luar, langit Jakarta mendung, seolah ikut menyaksikan detik-detik bersejarah. Dalam hitungan jam, keputusan yang akan mengguncang Indonesia harus diambil. Krisis ekonomi yang melanda Asia sejak 1997 menjadi pukulan telak bagi Indonesia. Rupiah anjlok, harga kebutuhan pokok melambung, dan kepercayaan terhadap pemerintah mulai runtuh. Demonstrasi mahasiswa semakin masif, terutama di Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung. Tanggal 12 Mei 1998, tragedi berdarah terjadi di Universitas Trisakti. 4 mahasiswa tertembak mati oleh aparat keamanan, menyulut kemarahan yang lebih besar. Di dalam lingkaran kekuasaan, perpecahan mulai tampak. B.J. Habibie, wakil presiden sekaligus orang kepercayaan Soeharto, mulai menyadari bahwa situasi tidak lagi bisa dikendalikan dengan cara lama. Jenderal Wiranto, Panglima ABRI, berada dalam posisi dilematis antara setia kepada Soeharto atau mengikuti arus perubahan yang tak terelakkan. Dalam situasi yang semakin genting, para menteri di kabinetnya mulai berani bersikap. Tanggal 19 Mei 1998, 14 menteri ekonomi mengajukan pengunduran diri sebagai bentuk protes terhadap ketidakmampuan Soeharto mengatasi krisis. Soeharto yang terbiasa dengan loyalitas mutlak mulai merasa dihianati. Di sisi lain, Amin Rais, tokoh reformasi yang lantang menyuarakan perubahan, semakin mendapat dukungan. Rakyat tidak lagi takut, mereka ingin perubahan. Dan itu berarti satu hal, Soeharto harus mundur.
Tanggal 20 Mei 1998, Soeharto mengundang beberapa tokoh nasional ke Cendana. Dia masih berharap ada jalan keluar selain mundur. Namun, bahkan keluarga dan sahabat terdekatnya mulai menyarankan agar dia mengundurkan diri secara terhormat. Tanggal 21 Mei 1998, pagi hari, Soeharto memanggil Habibie ke istana. Dalam pertemuan singkat, dia mengutarakan niatnya untuk mundur. Siang harinya, dalam siaran langsung di televisi nasional, Soeharto secara resmi menyatakan pengunduran dirinya. Dunia menyaksikan akhir dari 3 dekade kekuasaannya. Setelah lengser, Soeharto menjalani sisa hidupnya dengan kesendirian. Proses hukum terhadap dirinya berjalan lambat, dan kesehatannya semakin memburuk. Tahun 2008, dalam kondisi sakit, Soeharto akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak ada upacara kenegaraan yang megah, tidak ada pujian dari rakyat yang dulu pernah mengeluh-elukannya. Hari-hari terakhirnya bukan hanya akhir dari seorang pemimpin, tetapi juga babak baru bagi Indonesia. Reformasi telah lahir, tetapi jejak kekuasaannya tetap membekas dalam sejarah negeri ini. Kalau kamu punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.